Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru PAI SMA Negeri 1 Babat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Belajar PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Syaifuddin, Magister Pendidikan Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Ristiarini. Saya di sini akan mewawancarai salah satu guru PAI SMA Negeri 1 Babat mengenai belajar dan faktor-faktor yang berpengaruh. Sebelumnya, monggo Bu perkenalan terlebih dahulu. Saya Heni Haniah SAGMA, guru PAI kelas 12 SMA Negeri 1 Babat. Pun Bu. Terima kasih Bu Heni. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Heni mengenai 3 hal saja. Yang pertama, faktor apa Bu yang paling berpengaruh dalam proses belajar? Oke, kalau siswa itu ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu bisa jadi lingkungan yang mendukung, sarana prasarana dan juga ada guru atau pembimbing. Untuk faktor internal dari siswanya sendiri, ada niat kuat, ada motivasi yang kuat untuk belajar. Itu yang paling berpengaruh yang apa Bu? Untuk internal ya siswanya sendiri, jadi ada motivasi, kemauan yang kuat untuk belajar, itu paling penting kalau saya. Eksternal sekedar nambah aja. Kalau eksternalnya bagus tapi secara pribadi anaknya ndak ada kemampuan, ada niat yang kuat untuk belajar, ya ndak bisa. Berarti niat ya Bu yang Niat. pertama. Baik, yang kedua itu faktor apa Bu yang bisa menghambat proses belajar dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, sama dengan yang faktor yang mendukung tadi, ada eksternal juga, yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Terus ada juga sarana prasarana atau kondisi psikologis dari siswa tadi, itu untuk yang faktor internal. Ketika dia bermasalah, ada masalah keluarga atau masalah pribadinya, itu pasti sangat mempengaruhi proses belajar dari siswa tadi. Terus cara mengatasinya bagaimana Bu? Untuk apa yang menghambat tadi, ya harus diselesaikan dulu masalahnya. Kalau masalahnya sudah selesai, anak itu akan bisa kembali fokus ke belajarnya. Selagi masalah tidak selesai, berlarut-larut, itu sangat mempengaruhi dari proses belajar siswa tersebut. Berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Nanti akan fokus belajar. Ya, nanti bisa lewat wali kelas, guru BK. Orang tua juga bisa Bu ya? Orang tua, jadi tetap ada pemecahan masalah. Apa masalahnya? Kalau di keluarga, ya mungkin orang tua. Kalau butuh mediator, nanti bisa oleh wali kelas atau guru BK. Kalau masalah dengan temannya, ya diselesaikan dengan temannya. Bisa, kalau selesaikan sendiri bisa, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ada mediatornya. Oke. Baik Bu, terus yang nomor 3 ini terakhir Bu. Bagaimana tanggapan jenengan mengenai seseorang yang dalam proses belajar ternyata dia itu tidak sedang benar-benar belajar? Ini berarti istilahnya hanya sekedar pansos belajar tapi tidak niat. Ya, itu berarti satu, dia itu niat yang kurang. Kedua, nggak fokus dengan belajarnya. Nah itu ya memang butuh kemauan tadi, tekad dalam belajar itu. Bagaimana dia tahu kondisi dirinya. Saya tuh belajar yang nyaman itu harus ada musik. Nah, jadi intinya dia harus tahu dirinya dengan yang paling asik ketika belajar itu apa. Ada yang butuh tempat yang sunyi, ada yang harus tengah malam, ada yang harus ada alunan musik yang lembut, ada yang butuh musik yang keras. Nah, itu kan tiap personal kan nggak sama. Nah, itu butuh mengidentifikasi dirinya. Saya belajar paling nyaman itu dengan sistem yang seperti apa. Ada yang SKS, sistem kebut semalam. Ada yang senang nyicil. 1 bulan mau UAS, jadi saya harus ada berapa mata kuliah
yang harus saya selesaikan. Hari ini saya selesaikan belajarnya. Dan yang paling penting itu membuat catatan kecil. Poin-poin yang penting dalam pelajaran itu kita catat di buku kecil. Suatu saat ketika kita butuh, tidak usah buka buku yang besar atau diktat atau catatan yang buku yang sebelumnya yang tebal itu. Kita hanya bisa mengulang dari catatan poin-poin kita belajar kemarin. Ya, itu yang kalau saya belajar dulu seperti itu. Jadi lebih fokus catat yang poin-poin yang penting. Yang sekiranya besok yang yang sesuai dengan kalau di SKKD-nya, kalau di pelajaran SMA sesuai dengan SKKD-nya di mapel tersebut itu. Jadi membuat catatan kecil yang penting itu tadi. Yang bisa ringkasan lah kalau rangkuman lah itu. Kalau saya seperti itu. Jadi memudahkan kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu. Berarti sia-sia nggih Bu kalau belajar tapi nggak fokus gitu ya? Ya jelas lah. Artinya setelah kita evaluasi, aku dapat apa setelah 2 jam pegang buku. Nah, kalau nggak fokus, jadi nggak dapat apa-apa. Jadi kita mereview kembali. Setelah kita membaca atau belajar 2 jam, apa yang kita peroleh? Oh, catatan ini kita dapat 2 halaman, kita dapat 4 halaman. Oh, ini yang bisa kita ulang-ulang kembali. Ya yakin yang namanya sebuah buku itu mesti ada poin-poin penting. Kalau nggak mau mencatat bisa diwarnai dengan stabilo, bisa digaris bawahi. Tapi itu kalau saya nggak praktis. Saya lebih senang ketika saya menulis, saya akan ingat. Kalau mencatat ada proses menulis. Kalau sedang menggaris bawahi, nanti kan buka lagi buku yang tebal itu. Jadi kan lama. Kalau catatan kecil itu cara kita mengingat itu dengan menulis. Apa yang kamu tulis akan kamu ingat. Seperti itu. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua dengan sangat baik. Terima kasih Bu Eni sudah bersedia untuk saya wawancarai. Sama-sama. Semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Sukses juga untuk kalian, untuk yang kuliah. Kuliahnya nanti cepat selesai, cepat mengabdi untuk negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.